usaha: pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan. Pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil. Peternakan dibagi menjadi 3, yaitu peternakan unggas, contohnya ayam, itik, angsa, burung, puyuh, hasilnya telur, daging, bulu. Selanjutnya, hewan kecil, contoh domba, kelinci, biri-biri, hasilnya daging, susu, kulit, kotoran. Lalu, peternakan hewan besar, contohnya sapi, kuda, kerbau, hasilnya daging, susu, kulit, tenaga. Kotoran untuk biogas. Perkebunan adalah usaha atau kegiatan budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi, contohnya perkebunan kelapa sawit, kopi, dan jeruk. Perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Jenis perikanan air tawar, tempat, sungai, danau, rawa. Hasilnya mujair, lele, gurame, ikan mas, belut, nila. Air payau, tempat di tambak atau dekat pantai. Hasilnya bandeng, kepiting, udang, patin, kerapu. Selanjutnya, air laut, tempat di laut. Hasilnya ikan tuna, sarden, mutiara, rumput laut, dan udang. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Hasil pertambangan terdiri dari hasil tambang migas, diantaranya minyak bumi, gas alam, batu bara. Hasil tambang logam, diantaranya emas, perak, tembaga, intan. Hasil tambang non-logam, diantaranya batu granit, pasir kuarsa, kaolin, dan gipsum. Perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses dan mengolah barang dengan sarana dan peralatan. Industri ada yang mengolah bahan mentah menjadi produk olahan, setengah jadi, atau produk jadi. Industri secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu industri besar. Ciri industri: jumlah alat, modal, tenaga kerja besar. Contoh industri: mobil, baja, tekstil, dan otomotif. Industri kecil. Ciri industri: jumlah alat, modal, tenaga kerja kecil. Contoh industri: perajin mebel, perajin keramik, tahu, tempe. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Berikut adalah contoh dari kegiatan produksi, yaitu menjahit. Menjahit merupakan kegiatan di mana mengubah sebuah kain maupun benang menjadi pakaian. Distribusi.
Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan distribusi diantaranya pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan barang, pembelian dari produsen, dan penyimpanan di gudang. Konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Berikut skema kegiatan ekonomi. Coba kalian bayangkan jika kegiatan ekonomi tidak berjalan, maka masyarakat tidak akan sejahtera, terciptanya pengangguran, dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Kegiatan ekonomi sangat penting dalam kehidupan karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan jasa. Lalu, upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kestabilan kegiatan ekonomi? Di antaranya adalah mengelola sumber daya alam dengan baik, meningkatkan kualitas SDM, dan mengikuti perkembangan teknologi modern.